Shalom saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membawa sebuah renungan berkaitan dengan kemarahan orang percaya terhadap suatu bentuk kejahatan. Nah, orang percaya yang hidupnya benar pasti tidak akan diam terhadap suatu bentuk kecurangan atau kejahatan dalam masyarakat. Karena baginya kecurangan itu hanya akan menimbulkan kerugian bahkan penderitaan bagi si korban. Maka tidak jarang orang percaya mudah marah kepada para pelaku kejahatan. Ketika dia melihat orang menggebuk perampok yang telah mencederai si korban, emosinya memuncak dan dapat ikut menganiaya si pelaku kejahatan. Maka mulanya dia adalah orang benar, kemudian menjadi tidak benar karena perbuatan jahatnya ikut ramai-ramai main hakim sendiri. Raja Daud dalam Mazmur 37 ayat 1-2 berkata, "Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada yang berbuat curang." Pemazmur mengingatkan para pembacanya untuk tetap tenang dan tidak terpancing untuk marah. Bahkan iri hati kepada mereka yang berbuat jahat dan curang. Mengapa? Karena para penjahat itu hidupnya tidak akan bertahan lama. Mereka bagaikan rumput dan tumbuhan hijau yang segera lisut dan layu. Mereka para pembuat kejahatan akan dilenyapkan Tuhan. Jadi pemazmur menegaskan bahwa ada Tuhan yang akan menghakimi dan menghukum orang jahat. Karena itu, kendati orang benar gregetan kepada para koruptor, perampok, pelaku asusila dan lain sebagainya itu, tetap jangan marah dan iri hati kepada mereka. Saudara, kata iri hati yang dipakai di sini di dalam istilah Inggris bukan angry tetapi fret. Artinya jangan resah dan gelisah. Jadi kita tidak boleh resah dan gelisah terhadap orang yang jahat. Maka jangankan marah kepada orang jahat. Sedangkan resah dan gelisah ketika mengetahui perbuatan pelaku kejahatan saja kita tidak boleh lakukan. Dan ini bukan perkara gampang. Karena harus diakui bahwa walau kita berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, kadang kita tidak dapat mengontrol emosi kita kepada si pelaku kejahatan. Kita dapat mudah marah dan muncul perasaan iri hati. Iri hati itu akan semakin menguat tatkala kita menyaksikan orang fasik yang hidupnya jauh lebih berhasil. Dia lebih kaya mungkin, karirnya meroket, dan hidupnya lebih maju daripada kita. Seandainya orang fasik itu adalah teman seangkatan kita, misalnya seorang mahasiswa. Ketika dia menyaksikan waktu ujian, teman-temannya menyontek luar biasa, dan dia berusaha untuk berlaku jujur misalnya. Dan kemudian nilai keluar, dia dapat C dan teman-temannya dapat A. Saudara, kira-kira si mahasiswa ini akan diam, akan tenang, tidak panas hati atau bahkan tidak iri hati? Atau misalnya seorang pekerja atau karyawan atau pegawai, dia termasuk pegawai yang lebih senior. Kemudian ada juniornya baru masuk kerja, dalam tempo waktu tertentu kemudian ada promosi jabatan. Bayangkan apa yang terjadi pada si senior ini tatkala dia mengidamkan jabatan itu. Sedangkan jabatan itu jatuh kepada si junior yang dengan berbagai macam cara menghalalkan segala macam cara dengan cara-cara curang. Mungkin dia dengan sogok mungkin atau dengan menyampaikan berita-berita buruk kepada si senior. Kemudian dialah yang dipilih untuk menempati posisi di dalam kantor itu. Nah, mudah tidak bagi si senior ini? Yang junior dengan berbagai cara kemudian menjadi pemimpin. Saudara, tentu ini tidak mudah. Pasti dia akan muncul perasaan panas hati, kemarahan mungkin terjadi. Atau bahkan iri hati kepada si junior ini. Saudara, ini bukan hal yang mudah tentu. Kita manusia lemah, kita tidak bisa untuk tidak marah.
Reaksi normal kita sebagai orang percaya pasti akan marah. Namun kemarahan itu perlu dikuasai atau diatur supaya kita tidak berlarut-larut sampai membuat kita jatuh dalam dosa. Makanya dalam ayat 8 pemazmur menasihati orang percaya supaya berhenti marah dan tinggalkan panas hati. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi kita tidak boleh marah atau iri hati kepada orang yang berhasil hidupnya karena melakukan tipu daya sampai berlarut-larut. Kalau marah, segera mungkin untuk dihentikan. Jika tidak, saat kita marah dan terus marah, kita akan kemudian tergoda untuk melakukan suatu bentuk kejahatan baru. Misalnya kita menjelek-jelekan orang itu, menggosipkannya, atau menghakimi dengan kata-kata kasar, membenci, dan bahkan sampai menginginkan kecelakaan mungkin atau kerugian besar menimpa si pembuat kejahatan itu. Dan kita tidak lagi mendoakan si pelaku agar bertobat. Saudara, lalu apa yang orang percaya harus lakukan selain dia berhenti marah dan tidak iri hati ketika melihat kecurangan atau melihat orang berbuat jahat? Saudara, Alkitab mengatakan bahwa tetaplah percaya kepada Tuhan dan terus berbuat baik. Tidak ikut cara hidup orang fasik, itu ayat 3. Dikatakan berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Artinya kita mendoakan agar kehendak Tuhan saja yang terjadi kepada si pelaku kejahatan. Kita pun harus membangun kehidupan rohani yang erat dengan Tuhan. Dengan demikian kita akan hidup dengan tenang, tidak iri hati, tidak panas hati kepada para pembuat kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami harus akui bahwa di dalam tubuh yang berdosa ini, natur kami seringkali lebih mudah terpancing untuk emosi bahkan marah kepada pembuat kejahatan. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu untuk kami kemudian berhenti marah. Kemarahan kami tidak berlarut-larut sehingga kami tidak menjadi pelaku kejahatan yang baru. Terima kasih Bapa. Mari Allah Roh Kudus tuntun kami terus supaya kebenaran firman Tuhan ini dapat kami terapkan dalam hidup kami. Mohon ampun atas segala dosa salah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.